Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sinex Metro Data Indonesia di sektor Autodesk ya. Salam kenal, saya dengan Nathan sebagai Technical Solution Executive untuk Autodesk Forma. Hari ini kita akan melihat di segmen video kali ini gitu ya, dari berbagai seri video yang kita punya. Kita akan melihat pertama-tama terkait produk Autodesk Forma gitu ya, terus kemudian gimana caranya kalau misalkan kita ingin memulai suatu project. Jadi hari ini kita akan berkenalan sama yang namanya Hub Admin dan project ya. Layar saya rasa sudah kelihatan ya. Ini kita mungkin langsung mulai aja gitu ya. Nah, eh, jadi teman-teman kalau belum tahu, Forma itu bekerja mungkin berbeda dengan teman-teman mengerjakan menggunakan Revit atau menggunakan Autodesk lainnya gitu ya. Forma itu bekerja dengan menggunakan project dan hub. Project ini teman-teman bisa anggap misalkan teman-teman punya bangunan bangunan rumah gitu ya, pengen bikin sebuah cluster, kemudian hub admin, hub itu adalah folder projectnya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya project mengerjakan satu cluster isinya ada tiga tipe rumah, berarti teman-teman punya tiga project dan satu hub. Contohnya begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat, jadi kalau misalkan saya pengen bikin project itu seperti apa. Ya mungkin di sini sudah terlihat ya cukup straightforward, jadi langsung create project gitu ya. Nanti mungkin ini akan kita coba kerjakan di video berikutnya. Sekarang kita akan melihat dulu beberapa fundamental yang teman-teman perlu pahami, terutama untuk para dokumen administrator di Autodesk Form gitu ya. Karena kalian akan banyak bersentuhan dengan yang namanya hub admin. Oke. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Di kiri atas ini ada hub admin. Kalau kalian masih my home, tampilannya seperti ini. Harusnya kelihatan juga ya. Ada hub admin. Ini boleh diklik hub admin. Nah, di sini di kiri itu ada banyak sekali list-list pilihan yang kalian bisa pilih. Gitu ya. Jadi pertama itu ada projects. Nah, di project ini teman-teman bisa melihat bahwa oh, saya punya project eh, projectnya apa aja gitu ya, nanti bisa diakses dari sini. Nah, project-project yang di list di sini itu adalah project yang under hub kalian. Jadi kalau teman-teman punya hub, beberapa hub, contohnya ini 2, 3, 4 gitu ya. Ini nanti akan masuk ke dalam hub sini. Gitu ya. Kemudian kalau ini project, nah project yang under. Kalau di sini saya PT Sinex Metro Data, maka projectnya ada di sini semua. Gitu. Ya. Untuk member, teman-teman bisa add. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi hub member dengan project member gitu. Nah, kalau hub member itu biasanya orang-orang yang kita add ke dalam project member kita itu akan menjadi akan menjadi hub member juga, tapi hub admin itu belum tentu seorang project admin gitu. Ya, jadi kita nanti bisa melihat di sini eh, member-member kita siapa aja. Kalau mau di-add tinggal di-add dari email mereka. Itu ya cukup straightforward. Untuk companies, nah ini companies teman-teman bisa tambahin. Jadi misalkan teman-teman punya company yang lain gitu ya. Katakanlah saya pengen tambahin company kohesi di ini misalkan ya. Teman-teman bisa enter ini semua eh, kalau memang diperlukan ya. Jadi keperluan keperluan detail projectnya, nih kalau memang perlu silahkan tambahkan. Kalau enggak teman-teman bisa add di sini, add company. Nah, fungsinya apa gitu ya. Jadi nanti teman-teman sepanjang video-video kita berikutnya itu akan kelihatan bahwa beberapa fitur-fitur yang kita lakukan di sini itu akan berimpact ke nanti mungkin pembuatan RFI, pembuatan dokumen dan lain sebagainya. Itu semua akan berpengaruh. Itu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada roles ya, roles-nya seperti ini gitu ya. Dan tadi kalau lihat company, sebetulnya setiap orang ini kita bisa assign company. Contohnya di saya mau nggak mau pasti assign ke PT Sinex. Atau saya mau assign diri saya ke tempat yang lain. Saya pengen masuk jadi Autodesk. Itu juga bisa. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada di ke depan-depan kita akan bikin beberapa permission yang berbasis company. Ya, semua orang yang masuk ke dalam company berikut dia akan langsung ke assign ke situ. Ya. Nah, ini ada project template. Project template ini biasanya untuk kita setting template bawaan. Jadi misalkan saya punya banyak project ECC, saya harus bikin yang terstandarisasi gitu ya, itu saya bisa pakai ini. Nanti kita akan coba ini di video berikutnya. Subscription ini untuk melihat, jadi kita punya berapa banyak license yang tersedia, yang masih bisa di-assign gitu ya.
Kemudian library ini biasanya untuk beberapa fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di ACC gitu ya, form, meeting, parameter, pre-construction, dan banyak lainnya. Ini ada berapa nih? 9. Kemudian apps ini untuk program-program yang sudah kita install. Misalkan kita punya karena saya di sini pakai Forma ya, ada Forma set design, jadi mungkin akan masuk di sini juga. Contohnya eh, apa ya? Harvesphere ya. Ini biasanya untuk holo builder. Kemudian kita punya hmm, apa ya? WBS nih. eh, Mungkin untuk berpending schedule ya. Kemudian kita punya ini one click LCA. Kemudian kita punya Oracle kalau memang diperlukan. Jadi untuk integrasi-integrasi program lain gitu sebetulnya. Kemudian product and tools ini lebih ke arah melihat, jadi di setiap project itu kita menggunakan apa aja si aset apa fitur-fitur yang dinyalakan gitu ya. Jadi untuk hub admin itu tidak tidak semua orang bisa akses gitu ya. Jadi hanya hanya hub admin yang bisa gitu. Cara ngontrolnya gimana? Cara ngontrolnya bisa dari member. Kemudian kita misalkan misalkan di saya gitu ya. Kebetulan saya role-nya sekarang adalah hub administrator, member, project member. Saya bisa set sebagai standar administrator dan eksekutif. Nah, kemudian saya punya custom integration. Jadi kalau teman-teman bermain sama langsung masuk emailnya. Kalau teman-teman bermain sama ACC itu ya, terus bermain sama third party plugin itu teman-teman bisa bisa gunakan integrasi custom. Integrasi ini berbasis API key. Jadi kalau teman-teman punya API key ini bisa dipakai gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses dari aps.autodesk.com gitu ya. Itu ada API-nya. Nah, di sini itu teman-teman bisa gunakan nanti diminta hub ID-nya gitu untuk mengidentifikasikan project mana. Nah, di sini kebetulan kita punya dua ya. Jadi ada satu dari teman saya ini untuk DocuSign dan saya menambahkan kemarin itu terkait Red Hat OpenShift. Jadi saya pengen nyobain gitu ya integrasinya seperti apa. Kemudian, nah, BIM 360 ini sebetulnya untuk project-project yang menggunakan license lama gitu ya. Jadi buat teman-teman yang existing BIM 360 itu bisa digunakan. Kemudian di sini itu kita ada settings. Nah, kita coba. Kita akan lihat di sini ya. Jadi buat teman-teman, saya sudah sering kadang-kadang ketemu ya. Jadi orang-orang yang pengen merubah hubnya atau merubah projectnya dari satu hub ke hub lain. Jadi sebetulnya teman-teman itu perlu yang namanya hub ID gitu ya. Hub ID bisa ditemukan di sini nih, di bawah nih, yang ini ataupun yang di atas di address bar. Itu namanya hub ID. Ya, teman-teman nanti mungkin perlu setiap orang akan beda-beda, hubnya akan beda-beda gitu ya. Ini kebetulan punya saya. Terus kalau misalkan teman-teman pengen uh, memindahkan satu project, biasanya teman-teman perlu menginfokan misalkan construction build demo gitu ya. Teman-teman perlu menginfokan project ID juga. Project ID itu yang apa? Sama project ID itu yang di atas ini. Jadi nanti teman-teman infokan dua ID ini ke Autodesk Support atau bisa hubungi kita autodesk.support@metrodata.co.id untuk memindahkan projectnya teman-teman. Nanti kita akan bantu untuk pindahin gitu ya. Biasanya dia akan minta seputar email kayak mungkin semacam email konfirmasi gitu ya bahwa benar kita yang pengen merubah gitu ya. Dia cukup ada security feature-nya. Kemudian nanti kita akan bantu untuk proses gitu ya. Biasanya seperti itu yang kita lakukan. Mungkin untuk sekarang terkait hub admin seperti itu ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Terima kasih.